Ya langsung saja teman-teman, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana caranya membangun bisnis cemilan. Nah biasanya anak-anak muda nih, anak-anak muda paling suka membangun bisnis-bisnis cemilan ya kan. Agar teman-teman mudah mengingat, saya singkat saja ya. Jadi tahapan-tahapannya itu terdiri dari beberapa tahapan yang kemudian saya singkat menjadi privasi. Apa itu privasi? Privasi itu adalah preparation, kemudian riset, kemudian validasi, kemudian juga start, baru kemudian evaluasi. Privasi nanti akan kita jelaskan satu persatu. Tuh, jadi ngerti kan? Halo teman-teman, yang akan saya bahas kali ini adalah hasil diskusi saya dengan salah satu teman penggiat UMKM juga. Beliau adalah salah satu pebisnis snack yang cukup sukses di Kota Pontianak. Dan secara tidak disadari, ternyata beliau sudah menerapkan strategi ini, hanya saja beliau tidak menyadari hal itu. Maka dari hasil diskusi itu kemudian saya simpulkan, saya jadikan teori yang akan saya sampaikan kepada teman-teman hari ini. Baik, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa channel YouTube ini masih sangat membutuhkan support dari teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa channel YouTube ini memberikan manfaat buat teman-teman semua, bantu saya untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel YouTube ini semakin berkembang dan teman-teman juga bisa membagikan informasi-informasi dari channel ini yang dirasakan punya manfaat ke banyak teman-teman kita yang lain. Kita akan jelaskan dari tahapan yang paling dasar. Tahapan yang paling dasar ini adalah preparation, persiapan. Jadi pastinya kita sebelum melakukan segala sesuatu, tentunya kita ada persiapan toh. Makanya kalau seandainya segala sesuatu tidak dilakukan dengan persiapan yang matang, hasilnya juga tidak akan maksimal. Lalu persiapan apa saja yang perlu kita lakukan untuk memulai bisnis ini? Kalau saya secara pribadi, saya selalu menyiapkan 3M. Sebelum saya memulai bisnis, saya selalu menyiapkan 3M. M yang pertama adalah mental dulu. Bisnis itu resiko terbesarnya adalah kegagalan. Nah yang perlu kita lakukan adalah mengantisipasi kegagalan ini. Makanya mental kita harus siap dulu. Jangan sampai gara-gara bisnis kita kemudian tidak matang, kemudian gagal, lalu kita down, lalu kita kapok untuk bikin bisnis lagi. Tidak seperti itu. Nah kita juga harus siapin modal. Nah ini kalau ngomongin modal udah pusing nih. Waduh saya nggak punya uang. Waduh ini dapat uangnya dari mana? Dan macam-macam lah ya. Tenang aja, modal itu bukan cuma soal uang. Ada hal-hal yang perlu teman-teman siapkan dan harganya lebih mahal daripada uang. Apa itu? Satu, pengetahuan. Nah kalau teman-teman mau bisnis cemilan, teman-teman coba dulu lihat orang-orang yang sudah pernah mulai bisnis cemilan atau lihat dulu sudah berhasil. Ambil pelajaran dari situ, ambil pengetahuan dari situ. Nah kalau sudah dirasa cukup ya sudah, berarti teman-teman sudah memiliki pengetahuan. Ya walaupun belum banyak-banyak banget ya, tapi setidaknya udah cukup lah untuk memulai sebuah bisnis. Terus apalagi saya pengetahuan, waktu. Teman-teman kalau punya bisnis juga harus punya waktu yang banyak. Kenapa? Bisnis itu harus fokus. Kalau seandainya teman-teman punya banyak uang ya nggak masalah, yang ngerjain orang lain, teman-teman tinggal bayar. Tapi kalau teman-teman punya keterbatasan uang, teman-teman kan harus kerjain sendiri nih. Nah makanya teman-teman harus fokus. Lalu apa lagi yang perlu kita persiapkan? Ya sumber daya, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Teman-teman kalau mau bikin bisnis cemilan, pastinya teman-teman akan butuh bahan baku kan. Makanya kita sebelum memulai kita harus analisa dulu. Ini kira-kira bahan bakunya bisa terpenuhi nggak? Gampang nggak cari bahan bakunya? Misalkan teman-teman bikin keripik singkong misalkan ya, snack singkong atau apalah ya, singkong chips atau apalah. Nah singkong nih kira-kira gampang nggak saya temuin di kota saya ini? Oh ternyata banyak petani singkong yang jaraknya tidak jauh dari saya. Ya udah, mau gue tinggal kolaborasi sama petaninya kan. Kemudian kalau teman-teman ternyata nggak bisa ngerjain sendiri, pastinya teman-teman harus hire karyawan kan. Nah kira-kira di awal-awal ini saya harus mengambil karyawan berapa orang ya? Nah karyawan yang saya ambil ini kira-kira persentase gajinya berapa ya? Kira-kira itu perlu dipertimbangkan. Dan kita juga penting untuk mempersiapkan relasi. Kenapa penting? Ya nanti relasi-relasi inilah yang akan membantu kita di dalam menjalankan bisnis. Bisa jadi relasi-relasi ini akan berubah menjadi pembeli. Bisa jadi juga relasi-relasi ini akan membantu kita dalam supply bahan baku. Macam-macam lah ya. Makanya mental pebisnis itu sebenarnya orang-orang yang suka membangun relasi. Nah yang terakhir baru uang. Jadi uang teman-teman jangan pusing lah. Kalau teman-teman punya uang 500.000 misalkan ya udah bikin bisnis yang takaran 500. Kalau teman-teman punya uang 1 juta ya udah bikin bisnisnya yang ukuran 1 juta. Yang ketiga market. Penting juga di tahapan ini, di tahapan persiapan kita untuk menganalisa market. Kenapa? Ya agar kita tahu siapa nanti yang akan menjadi calon pembeli kita. Umur berapa nih calon pembeli kita? Siapa nih yang suka produknya, snacknya kita gitu kan? Dan kemudian kebiasaan mereka membeli itu seperti apa? Kebiasaan mereka ini di online kah? Atau di offline kah? Yang mana yang lebih banyak? Mereka lebih sering beli di online atau beli di offline gitu kan? Atau kemudian kemampuan membeli mereka berapa?
ya kan? Kalau saya pasang harga segini, kira-kira mereka mampu nggak buat beli? Kalau saya pasang harga segini, kira-kira kemurahan nggak buat mereka? Nah, itu penting. Nah, saya sudah pernah membahas tentang jenis-jenis market dan kategori market, termasuk cara mengelompokkan market di video saya yang ini. Nah, jadi teman-teman, silahkan coba lihat video saya yang ini, karena di sini secara detail banget saya bahas. Kalau kita bahas di sini, ini durasinya panjang banget jadinya. Itu yang pertama ya, preparation atau persiapan. Nah, kemudian yang kedua apa? Riset. Banyak yang bilang bahwa ngapain banyak-banyak riset, jalan aja, nanti belajarnya sambil jalan. Saya yakin kalau teman-teman punya pemikiran seperti ini, teman-teman akan kesulitan di tengah jalan. Percaya sama saya, karena apa? Karena saya adalah orang yang pernah gagal di dalam menjalankan sebuah bisnis. Pola pikir saya awal-awal kayak gitu. Ya udah, ngapain riset-riset, ngapain itulah, ya udah jalan aja dulu, nanti learning by doing. Ternyata ujung-ujungnya apa? Di tengah jalan saya kelabakan. Ujung-ujungnya apa? Nggak mampu juga kan. Makanya trik paling ampuh itu sebenarnya kita riset dulu di awal. Nggak apa-apa repot di awal, nanti di akhir-akhirnya kita akan menemukan kemudahan. Ya, kita bisa riset peluangnya dulu. Ternyata di tempat ini, di lokasi ini ada permintaan untuk keripik singkong misalkan. Permintaannya apa? Biasanya mereka itu kalau mau beli keripik singkong itu mereka harus ke kota sebelah. Sementara di kota ini banyak petani singkong nih, ya kan? Nah, teman-teman bisa manfaatkan peluang ini untuk membuat sebuah bisnis cemilan keripik singkong, misalkan seperti itu ya. Atau bisa juga faktor kelangkaan. Ini kalau saya bikin cemilan ini belum ada saingan nih, belum ada ini di sekitar sini belum ada yang bikin cemilan ini nih. Nah, itu juga bisa menjadi peluang. Nah, selanjutnya apa? Kita cek juga nih kekuatan dari produk kita. Ini saya mau bikin keripik singkong. Kekuatan dari keripik singkong saya ini apa? Banyak kok yang jual keripik singkong, tapi keripik singkong saya beda. Bedanya di mana? Ya mungkin di kemasan. Kemudian mungkin juga di manfaatnya, atau campuran dari keripik singkongnya memiliki manfaat yang berbeda dari keripik singkong pada umumnya, misalkan seperti itu. Atau misalkan produk cemilan teman-teman itu punya value yang lebih. Misalkan cemilan saya ini adalah cemilan yang dibuat dari bahan-bahan alami yang bagus untuk kesehatan. Nah, itu value yang lebih ya. Bisa seperti itu. Nah, ini teman-teman harus fair ya. Kalau teman-teman meriset yang positif, teman-teman juga harus riset yang negatif-negatifnya. Kalau tadi teman-teman meriset peluang sama kekuatan dari produk bisnisnya, teman-teman juga harus riset kelemahannya apa. Nah, ini kelemahan produk saya apa, expirednya ini berapa lama ya. Nah, itu juga harus diriset, ya kan. Kemudian kira-kira kemasan dari produk saya ini fleksibel nggak ya, bikin pencemaran lingkungan atau enggak ya. Nah, kemudian juga kita harus meriset ancaman, karena kita berbisnis ini tidak sendiri teman-teman, kita punya kompetitor. Ini kira-kira nih kalau saya bikin ini, kompetitor saya siapa nih, kompetitor saya ini sekuat apa nih, gitu kan. Kalau saya bikin, saya bisa nggak head to head sama mereka. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Riset-riset seperti itu sebenarnya hanya menjadi data pribadi buat kita. Tetapi kalau kita punya datanya, kita sudah bisa mengantisipasi ini dari awal. Lalu tahapan ketiga. Nah, tahapan ketiga ini yang paling sering teman-teman lakukan. Apa itu? Validasi. Apa itu validasi? Ngasih tester. Kesalahan banyak pebisnis adalah yang mereka validasi itu hanya rasanya. Ini kira-kira enak nggak, ya kan? Produk saya itu enak nggak? Atau ini cemilan saya itu garing nggak, gurih nggak, atau apa nggak, gitu kan? Hanya sebatas itu. Padahal sebenarnya kebutuhan pasar terhadap sebuah produk cemilan itu tidak hanya sebatas rasa. Ya kan? Semua orang yang berbisnis tentunya mereka juga akan mempertimbangkan bahwa yang saya buat ini enak atau tidak. Nah, mulai sekarang teman-teman kalau melakukan validasi atau teman-teman kasih tester ke calon konsumen teman-teman, jangan hanya fokus kepada rasa. Lihat juga packagingnya. Nah, biasanya orang kalau makan snack tidak langsung habis sekaligus. Mereka akan simpan lagi untuk nanti malam misalkan. Nah, kira-kira packaging saya bisa mensupport itu nggak? Nah, kemudian apa lagi? Nah, soal manfaat misalkan. Nah, kalau produknya teman-teman ini misalkan snack yang kemudian mendukung kesehatan, teman-teman harus minta persetujuan dari teman-teman calon konsumen. Nah, lihat aja responnya mereka. Kalau responnya mereka positif, ya sudah, berarti setidaknya teman-teman sudah mencapai tahap awal nih. Secara manfaat mereka juga menyetujui. Oke, persiapannya sudah, risetnya sudah, ya kan, validasinya sudah, tester-testernya sudah. Yuk, mulainya sekarang. Mulainya bertahap, jangan latah. Biasanya orang-orang tuh pada latah tuh, mentang-mentang punya uang, mulainya sekaligus, gelondongan gede gitu kan. Padahal sebenarnya mereka belum matang-matang amat analisanya gitu loh. Kenapa harus mulai bertahap? Ya karena memang segala sesuatu itu bertahap teman-teman. Nggak ada yang instan. Bisnis itu juga bertahap. Nggak ada bisnis yang instan gitu ya. Meskipun kita memulainya bertahap, tapi teman-teman tidak boleh mengabaikan kecepatan atau speed. Karena konsumen senang dengan perilaku gercep, senang dengan respon yang cepat,
senang dengan distribusi yang cepat, senang dengan permintaan mereka yang dipenuhi secara cepat. Hal lain juga yang perlu teman-teman perhatikan ketika bisnis kita sudah mulai, bukan hanya sekedar faktor bertahapnya, bukan juga seputar kecepatannya, tetapi juga teman-teman harus menjadi bisnis yang komunikatif. Maksudnya apa komunikatif? Ya teman-teman sebagai business owner, teman-teman harus bersahabat dengan calon konsumennya teman-teman, harus sering ngobrol, harus sering-sering minta insert, ya kan? Harus sering-sering minta pendapat, kemudian harus jadiin konsumennya teman-teman itu sebagai teman. Kenapa ya? Karena awalnya mereka menjadi konsumen, ketika teman-teman jadikan mereka teman, maka mereka akan jadi customer. Bedanya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, bahwa kalau konsumen itu hanya beli sekali, kalau customer beli lagi, dan lagi. Kebutuhan kita sebagai calon pebisnis adalah retensi pembelian. Orang beli terus kalau bisnisnya mau melebar. Meskipun bisnis cemilan kita sudah jalan, tetapi kita jangan pernah melupakan evaluasi. Kenapa penting untuk mengevaluasi? Karena bisnis itu tidak ada yang instan. Bisnis itu selalu dimulai bertahap, dan kemudian dibumbui dengan evaluasi, sehingga hasil dari evaluasi itu menjadi bahan untuk perbaikan bisnis kita ke depan, untuk kemudian masukkan buat bisnis kita agar bisnis kita ini bisa menjadi bisnis yang berkembang. So, jadi itu teman-teman ya, tahapan-tahapan kalau teman-teman mau memulai bisnis cemilan. Yang pertama itu adalah preparationnya, persiapannya, atau yang kedua itu adalah risetnya, kemudian selanjutnya itu adalah validasinya, kemudian memulainya, dan terakhir adalah evaluasinya. Tuh, jadi ngerti kan?